Happy Talk. Hai, welcome Albrosis. Good morning from Morning Coffee, Rumah Sakit Albros Ayani. Udah lama banget kita lagi-lagi nggak ketemu. Suka kayak gitu memang, unstable banget. Nah, di pagi hari ini ketemu lagi dengan saya Sania dan semangat pagi Dokter Gigi Fadli Rahman SPBMM. Kurang panjang apa? Ya, betul. Semangat pagi dong. Semangat. Ayo awal brosis Ayani, semangat. Harus diingat ya, Rumah Sakit Albros Ayani gitu Ya, betul. Dok, ya. Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Oke, ini kita hari ini kedatangan guest, dibilang guest ya Dok ya. Guest star, ya, udah star aja, baru Udah datang star. udah star. Ya, betul. Dokter Gigi Fadli Rahman, spesialis bedah mulut, maksilofacial, yang prakteknya hafal nggak Dok? Saya praktek di Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Iya, saya bantu aja deh Dok. Selasa Silakan. sampai Jumat, jam 9 sampai jam 12 siang. Oke. Betul. Oke Dok, di pagi hari ini boleh sambil ngopi Dokter? Oh iya, oke. Hari ini nih kita sama tim kreatif disuruh ngomongin tentang implan gigi Dok. Oke. Oke, implan gigi ya Dok ya? Ya, betul. Apakah Implan gigi. itu gigi palsu Dok? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk awal brosis Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Ayani. Ya. Saya Dr. Gigi Fadli Rahman, spesialis bedah mulut dan maksilofacial. Di Coffee Morning ini, pagi ini saya akan menjelaskan apa itu implan gigi ya. Ya oke Dok, lanjut. Oke, implan gigi itu seperti yang dibilang tadi merupakan gigi palsu atau gigi tiruan. Itu Oke. merupakan bagian dari gigi palsu atau gigi tiruan, Mm-mm. di mana implan gigi ini akan menggantikan secara permanen gigi yang sudah hilang. Jadi dia mempunyai implan atau dia sebagai akar giginya, kemudian ada penyangga gigi, kemudian ada mahkota gigi atau kepala giginya itu kalau Berarti implan gigi. dalam arti kata simpelnya adalah implan gigi sama dengan gigi palsu Dok. Betul, gigi Oke. palsu yang permanen. Oh, yang sifatnya Ditanamkan. Ya, betul. permanen. Betul sekali. Oke. Jadi kalau misalnya kapan sih seorang pasien itu benar-benar butuh nih pakai implan gigi Dok? Ya, jadi semua pasien yang mempunyai kehilangan gigi, baik 1, 2 gigi ataupun lebih dari 2 gigi, itu bisa dilakukan pemasangan implan gigi. Asal pasiennya memang menghendaki implan gigi. Karena implan gigi ini merupakan proses yang cukup panjang ya daripada gigi palsu pada umumnya. Namun hasilnya itu merupakan hasil terbaik saat ini di bidang gigi tiruan. Oh, gitu. sebentar Dok. Berarti ini ada gigi palsu lainnya. Itu maksudnya gimana Dok? Ada gigi palsu lainnya itu akan masuk ke dalam bidang prostodonsi. Prostodonsi itu spesialis gigi palsu. Oke, Ya, berarti beda tidak lagi. semua gigi palsu implan gigi. Betul, tidak semua gigi palsu implan gigi. Oh, oke. Implan gigi ini kenapa bisa dilakukan oleh spesialis bedah mulut? Karena ada sedikit pembedahan di dalam proses implan gigi ini, gitu. Oke, ini menarik. Ini kayak malah saya sendiri yang baru tercerahkan nih. Dok. Ya, Ternyata nggak semua gigi palsu itu merupakan implan gigi. tidak semua. Dan tidak semua implan gigi itu tidak semua gigi palsu itu dipasang oleh spesialis bedah mulut. Betul Dok? sekali. Ya, Nah, betul. berarti gigi palsu atau implan gigi yang seperti apa yang akan dipasang, yang harus dipasang oleh seorang dokter gigi bedah mulut nih Dok? Ya, jadi gigi palsu yang dia dipasang oleh dokter gigi bedah mulut dan maksilofacial ini memang jenisnya implan. Artinya implan itu suatu bahan, terutama dia bahan titanium, yang dia sudah direkomendasikan dan kompatibel dengan tubuh manusia, sehingga aman untuk dilakukan pemasangan pada rahang manusia. Di sini implan ini akan ditanamkan. Nah, penanaman implan ini memang dilakukan oleh bedah mulut dan maksilofacial karena memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kadang-kadang membutuhkan sedikit pembedahan. Nah, begitu. Kondisi apakah itu? Ya. Nah. Jadi memang untuk implan gigi ini syaratnya cukup banyak. Artinya
untuk mencapai ideal dari implan gigi ini, dia membutuhkan tulang yang cukup. Nah, tulang yang cukup itu artinya tidak ada kecacatan tulang. Misalkan pasien habis kecelakaan, itu kan pasti ada sedikit kecacatan tulang. Misalkan kecelakaan pada rahang ya, rahang atas maupun rahang bawah, itu biasanya menimbulkan kecacatan atau defek pada tulang pada pasien tersebut. Nah, di situ kurang idealnya untuk dilakukan pemasangan implan. Nah, sedangkan pemasangan implan itu yang membutuhkan tulang yang ideal, artinya dia tulangnya masih bagus, tidak ada kekurangan ataupun defek pada tulang tersebut, sehingga utuh bulat gitu ya istilahnya. Gitu. Berarti syaratnya sebenarnya ya cukup simpel nggak sih, Dok? Itu untuk syarat secara lokalnya, secara giginya. Berarti ada lagi nih breakdown ke bawahnya. Nah, coba kita kasih pencerahan ke Jadi kalau untuk syarat implan itu sebenarnya yang paling utama adalah komitmen yang kuat. Jadi pasien memang harus mempunyai komitmen kuat untuk pemasangan implan. Ya. Agak salfok sih, komitmen apa yang dimaksud? Jadi begini, kalau untuk implan ini karena dia merupakan istilahnya gigi palsu yang paling kuat untuk saat ini, paling awet dan sebagainya, itu membutuhkan komitmen kuat. Artinya satu dari syaratnya itu tidak boleh atau harus dengan kondisi yang ideal. Artinya misalkan pasien itu untuk dengan pasien-pasien yang dengan gangguan penulangan atau gangguan yang bisa mengganggu penyembuhan tulang, misalkan pasien dengan diabetes mellitus, pasien leukemia, kemudian atau pasien dengan autoimun yang kemungkinan mempunyai gangguan dalam proses penyembuhan tulang, itu memang harus dikondisikan dengan sangat ketat sekali. Makanya itu butuh komitmen. Artinya ketika misalkan contohnya pasien dengan diabetes mellitus, bisa nggak dipasang implan gigi? Ini bisa sebenarnya, cuman dengan catatan pasien memang harus rutin untuk pengobatan diabetes tersebut. Jadi diabetesnya terkontrol gitu lebih kurang ya, Dok. Jadi kadar gula darah pasien itu dalam batas normal ketika pemasangan dan maupun proses penyembuhannya, sehingga penyembuhannya akan lebih baik dan implan itu akan terikat oleh tulang dengan baik, gitu. Sehingga akan kuat dan awet. Kemudian syarat yang lain adalah pasien memang tidak boleh dalam kondisi gigi dan mulut yang kotor. Artinya contoh pasien dengan perokok ataupun perokok berat itu memang kita sangat edukasi sekali, karena kegiatan merokok ini atau perokok berat ini kadang-kadang dia akan mengganggu penyembuhan tulang. Padahal kita dalam implan itu butuh sekali penyembuhan tulang. Nah, itu syarat-syarat yang harus memang komitmen cukup, harus membuat pasien berkomitmen tinggi sehingga akan tercapai gigi palsu atau implan yang ideal. Begitu. Nah, kalau gitu dengan segala syarat yang tadi nih, Dok, pasien yang seperti apa yang dokter benar-benar menyarankan ini udah harus implan gigi sih, nggak no option? Tidak ada pilihan lagi. Nah, gitu, Dok. Kira-kira pasien seperti apa? Jadi kalau untuk pasien yang sebenarnya untuk gigi palsu atau implan ini sebuah pilihan. Sebuah pilihan jika dia memang sehat dan kondisi tulangnya bagus. Itu merupakan sebuah pilihan. Artinya dia bisa memilih gigi palsu lain termasuk juga implan. Cuman ketika diharuskan implan, memang dalam kondisi gigi-gigi memang sudah tidak kuat atau gigi sebelah-sebelahnya itu sudah tidak normal. Sehingga gigi palsu yang selain implan ini itu akan memberikan beban kunyah atau kekuatan tekan terhadap gigi penyangga atau gigi sebelahnya, sehingga akan menyebabkan entah goyang giginya dan sebagainya ataupun rusak gigi sebelahnya. Nah, di dalam kondisi yang gigi yang kosong atau tidak ada gigi lain atau kemudian gigi sebelahnya rusak, itulah pasien diwajibkan untuk pemasangan implan, sehingga gigi palsu tersebut itu berdiri sendiri dan akan
mempunyai beban kunyah sendiri sehingga tidak tersebar ke gigi-gigi yang lain. Oke. Ternyata nggak sesimpel yang kupikirkan sih, Dok. Ya, betul. Makanya kita butuh ahlinya. Ya, betul sekali. Siapa ahlinya, Dok? Dokter spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Benar. Cuma tadi Dokter Fadli ada sounding masalah penyembuhan tulang nih. Ya. Nah, itu kira-kira berapa lama? Berarti kan dalam arti kata begitu dilakukan implan gigi, kemudian kita ada proses recovery atau penyembuhan nih, Dok. Betul. Itu berapa lama kira-kira, Dok? Berarti kita bicara tahapannya dulu ya. Oh iya, boleh. Ya. Ini ya sangat nggak tertata. Ya, Silakan jadi ditata kembali, Dok. Untuk tahap pemasangan implan itu kita mulai dari persiapan. Persiapan itu termasuk tadi yang saya bilang ada syarat-syaratnya. Kemudian ada tahap persiapan yaitu ronsen gigi. Ronsen gigi, apakah tulangnya memenuhi syarat? Kemudian ronsen gigi ini bisa dua macam. Bisa dilakukan dengan panoramik ataupun dengan ronsen gigi yang 3 dimensi atau CBCT. Nah, di sini kita akan melihat kecukupan tulang untuk ideal implan. Ya, kemudian persiapan kedua mungkin pasien dengan komorbid atau dengan penyakit penyerta itu bisa menggunakan cek lab darah. Nah, itu untuk pengaruhnya adalah kaitannya dengan penyembuhan tulang nanti. Nah, kemudian setelah persiapan, lalu itu pasien kita istilahnya tarik komitmen lah bahwa ini akan dilakukan pemasangan implan. Nah, nanti kita jelaskan tahapan. Nah, tahapan yang kedua setelah persiapan yaitu adalah tahapan pemasangan implan. Nah, pemasangan implan ini tahapannya sebenarnya sangat simpel sekali. Dia cukup misalkan tulang itu sudah ideal, tidak perlu pembedahan. Kadang tidak perlu pembedahan. Ada yang dengan pembedahan, ada yang tidak dengan pembedahan. Jika ideal tulangnya tidak perlu pembedahan. Jadi hanya pengambilan sedikit gusinya. Nah, istilahnya diambil gusinya, kemudian sesuai dengan ukuran implan tersebut kita masukkan implan tersebut. Tapi dalam kondisi sedikit dikasih bius ya, atau biar pasien tidak sakit. Iya. Ya, betul. Sedikit dikasih bius ini maksudnya? Ya, artinya seperti pencabutan gigi. Kayak cabut gigi biasa. Cabut gigi biasa. Rasanya artinya implan itu tidak menyakitkan lah istilahnya. Kemudian setelah dilakukan pembukaan sedikit gusi tersebut, lalu dimasukkan implan itu. Kemudian kita tunggu penyembuhannya. Nah, penyembuhan ini di tahap yang kedua ini itu butuh waktu 3-4 bulan untuk proses penyembuhan tulang sehingga implan yang kita masukkan ini terikat dengan tulang-tulang yang ada. Begitu. Sebenarnya cukup lama ya, Dok ya? Kalau sampai 3-4 bulan. Yang lama adalah proses pengikatan tulang ini. Oh, that's why tadi syarat-syaratnya itu. Betul. Dan kita butuh komitmen dari pasiennya sendiri. Betul sekali. Nah, itu yang harus di-highlight nih. Ya. Karena dia memang butuh komitmen yaitu sampai tulang itu benar-benar mengikat sempurna. Sehingga apa? Sehingga implan gigi itu akan awet kemudian hari. Nah, gitu. Kemudian di tahap selanjutnya atau tahap ketiga, kita bisa membuatkan simulasi penyangga giginya. Jadi kan tadi ada akar implan sebagai akar giginya, kemudian ada penyangga giginya, baru ada mahkota gigi ya kan. Nah, di situ penyangga gigi itu masuk ke dalam tahapan ketiga, di mana penyangga gigi nanti akan dipasangkan, kemudian gusi akan mengalami penyembuhan, lalu dilakukan pencetakan gigi untuk pembuatan mahkota giginya. Nah, di tahapan keempat baru dilakukan pemasangan mahkota gigi itu tadi, atau dilakukan pencetakan terlebih dahulu. Nah, itu prosesnya lebih cepat. Nah, yang lama memang proses penyembuhan tulang atau pengikatan tulang terhadap implan tersebut. Kalau proses pembuatan gigi tiruan itu hampir sama dengan pada umumnya, sekitar 1 minggu sampai 2 minggu lah, paling lama itu. Berarti ini, Dok, yang kita kerjakan ada beberapa tahapan tadi, 4 ya, Dok ya? Nah, ya, itu semuanya dikerjakan di ruang poli dokter gigi aja ya, Dok? Betul. Tidak perlu sampai di ruang operasi? Tidak perlu sampai di ruang operasi. Makanya saya bilang tadi di awal, pemasangan implan gigi ini hampir sama dengan pencabutan gigi. Nah, itu sangat simpel sekali dengan kondisi yang non-infeksi. Nanti kita bikin standar non-infeksi di ruangan poli.
Sehingga apa? Sehingga implan itu bisa kita masukkan dengan kondisi yang non infeksi sehingga akan lebih awet dan tidak terkontaminasi bakteri. Oke, karena sebenarnya nih dari awal brosis sendiri pasti yang agak bikin deg-degan, was-was ini dok. Kalau misalnya masuk ruang operasi, seperti itu. Enggak perlu sampai ruang operasi. Iya, cuma memang prosesnya lama, itu aja ya dok. Prosesnya cukup lama di penyembuhannya saja. Iya, oke. Nah, tadi lagi-lagi nih dokter ada sounding masalah supaya agar lebih awet ke belakangnya. Memangnya implan gigi itu awetnya berapa lama dok? Ya, sebenarnya implan gigi ini ketika kita bicara masalah pemasangan yang ideal dengan syarat-syarat yang terpenuhi, itu insya Allah akan awet selamanya di dalam rongga mulut atau di dalam rahang, karena kan dia ditanamkan di dalam rahangnya. Makanya pemasangan implan ini bisa sampai awet itu karena satu, pasien juga kan di awal tadi harus komitmen. Salah satunya setelah pemasangan implan itu harus komitmen untuk menjaga kebersihan rongga mulutnya. Ya, pasien harus tetap menyikat gigi pagi setelah makan, kemudian malam sebelum tidur, itu harus rutin. Kemudian jika memang dibutuhkan itu bisa menggunakan obat kumur sesuai dengan anjuran dokter. Sebenarnya sih tanpa pakai implan juga harus seperti itu sih dok. Betul, apalagi dengan adanya implan itu harus lebih lebih detail lah. Lebih telaten, teliti lebih disiplin, teliti dalam menjaganya. Dalam oral hygiene kita. Betul sekali. Kemudian selain itu kita selalu anjurkan untuk visit atau kontrol rutin ke dokter gigi atau terutama dokter spesialis bedah mulut itu setiap 3 bulan ataupun 6 bulan sekali. Ya, itu untuk menjaga agar ini kondisi implannya masih bagus kok gitu. Sehingga akan lebih awet. Kalaupun ada komplikasi ataupun ada kondisi tertentu yang mungkin mengganggu implannya, itu akan terdeteksi di awal sehingga tidak terlalu parah dalam komplikasi tersebut atau gangguan tersebut. Oke, what if nih dok, pasien ini udah dikerjakan nih oleh dokter Fadli implan giginya. Cuma dokter Fadli yang cuti, ternyata antriannya panjang banget. Nah, akhirnya si pasien gimana kalau misalnya kontrolnya ke dokter gigi biasa aja, dokter gigi umum maksudnya dok. Bisa nggak dok? Jadi gini, kalau untuk pemasangan implan kita memang selalu komitmen, artinya baik dokter maupun pasien itu sama-sama komitmen. Artinya pasien kita suruh komitmen, tapi dokter juga komitmen. Nah, di situ kita dari awal pemasangan implan, persiapan hingga sampai kontrol pun itu sebisa mungkin nanti sama dokter bedah mulut dan maksilofasial. Kecuali memang ada kondisi yang simple aja, misalkan hanya pengen ini udah lama nggak membersihkan karang gigi, boleh sama dokter gigi umum. Tapi kalau untuk mengontrol implannya, itu nanti komitmen tetap kita pantau dengan dokter bedah mulut dan maksilofasial. Seperti itu ya berarti. Kita harus terjadwal rutin nanti setiap 1 bulan, setiap 3 bulan, ataupun 6 bulan setelah pemasangan itu kita pasti kasih kontrol rutin. Berarti dari dokter sendiri juga akan ngingetin ya, maksudnya pada saat kita baiknya kontrol dari lagi gitu rumah sakit akan selalu memberikan mengingatkan jadwal-jadwal kontrol dari pasien. Iya, tapi dari dokter sendiri memberikan jadwal sendiri. Betul sekali. Itu sih sebenarnya lebih terarah. Betul. Kita akan menjaga seperti pasien menjaga implannya sendiri. Oh iya, benar harus kembali ke pasiennya dok. Iya betul. Gitu. Oke dok. Terus seandainya nih dok, bukan seandainya, selama dokter praktek dan sudah beberapa banyak nih memasang implan gigi, nah itu biasanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pasien itu apa aja ya dok? Ya, jadi kendala-kendala yang dihadapi oleh pasien itu adalah satu sebenarnya. Yang pertama, pasien itu selalu kita ingatkan. Jadi di tahapan yang kedua tadi, pada pemasangan implan tadi, itu pasien kita selalu ingatkan. Bahkan dalam waktu tunggu proses penyembuhan tulang 3-4 bulan, kita selalu kontrol per minggunya, bahkan mungkin 2 minggu ataupun 1 bulannya. Itu selalu kita ingatkan untuk kontrol. Karena apa? Kita untuk menjaga kebersihan rongga mulut. Kita pastikan nih pasien
menjaga dengan baik nih setelah kita lakukan pemasangan. Jangan sampai nggak kontrol-kontrol, tapi ternyata kondisinya infeksi dan sebagainya. Itu harus harus diketahui oleh dokter spesialis bedah mulut tersebut. Tapi ada ya dok ya, dalam rangka tadi menunggu yang 3-4 bulan sampai yang tulangnya benar-benar nyatu, itu ada yang akhirnya harus ngulang lagi dari awal gitu, ada dok? Kalau ngulang lagi dari awal jarang sekali. Tapi tidak jadinya ada. pemanjangan. Ya. Artinya dia selama ini saya hanya memasang dengan yang berkomitmen. Jadi emang komitmen itu sangat penting sekali. Itu yang harus jadi itu harus pasiennya. Komitmen harus dijalankan dengan betul-betul gitu. Karena kalau kita nggak menjaga komitmen, ya itu nanti imbasnya pengulangan pemasangan implan. Itu bisa saja terjadi. Cuman memang jarang terjadi karena kita hanya melakukan pada pasien-pasien yang berkomitmen. Iya, benar-benar. Biasanya tertulis nggak sih dok komitmen itu, atau hanya dari hati ke hati aja? Itu harus tertulis itu. Komitmen itu harus tertulis. Jadi biar lebih deg-degan pasiennya nih. Jadi memang harus benar-benar komitmen bahwa menjaga kebersihan rongga mulut, kemudian menjaga supaya misalkan setelah operasi tidak makan yang sembarangan lah, yang bisa mungkin misalkan habis pemasangan implan makan daging yang keras-keras sehingga mengganggu penyembuhan gitu. Itu tapi nggak harus bubur ya dok ya? Nggak harus bubur, cuman harus menghindari yang keras-keras ataupun yang alot-alot lah. Nah, nanti kalau sudah pemasangan mahkota sudah terikat dengan baik dengan tulang, itu boleh bebas. Silakan ya. Mau makan ayam, mau daging, mau apa, itu bebas. Karena dia akan kuat gitu loh. Berarti masalah kesabaran aja nih ya. Betul. Seluas apa dulu. Ya, betul. Dipastiin. Nah, itu kendala pertama dok. Kendala keduanya bukan. Apa saja nih yang udah pernah dokter hadapi? Jadi kendala kedua mungkin mungkin ada penyakit-penyakit tertentu sebelum dilakukan pencabutan. Jadi memang kadang ada pasien yang dulu sebelum pencabutan ada kistanya di akar giginya. Nah, itu kadang-kadang bisa kambuhan atau bisa timbul lagi ketika dilakukan pemasangan implan jika pencabutan sebelumnya tidak bersih atau masih ada kista ataupun infeksi di dalam tulang tersebut. Makanya sebaiknya memang dari awal pencabutan gigi yang akan dilakukan pemasangan implan itu memang baiknya terpantau oleh satu dokter. Contohnya dokter spesialis bedah mulut dan maksilofasial ini. Nah, sehingga dari awal sampai akhir itu perjalanannya kita bisa tahu dan kita bisa menghindari komplikasi-komplikasi tersebut. Misalkan ada kista atau infeksi yang lainnya gitu. Oke. Tapi setelah terpasang implan giginya sendiri, itu rata-rata dokter nggak pernah menemukan ada kendala ya dok ya? Iya, alhamdulillahnya nggak pernah menemukan ada kendala. Jadi memang karena komitmen itu sekali lagi. Balik lagi. Pasien ini memang cukup bagus sekali dalam komitmen sehingga kita nggak ada kendala. Paling hanya kendala membersihkan karang gigi saja atau apa yang mungkin nggak terjadi di implan itu, tapi di gigi-gigi lainnya. Gitu. Jadi karang gigi muncul di gigi-gigi sebelahnya gitu. Itu tetap kita butuhkan pembersihan karena karang gigi yang muncul di gigi-gigi sebelahnya itu akan berimbas juga dengan kebersihan pada implan tersebut. Oke. Sebenarnya sih saling berkaitan ya dok. Betul ya. sekali. Tapi kayaknya sih judul konten kita hari ini lebih ke komitmen ya. Iya. Komitmen implan gigi komitmen. Oke dok. Terus, tapi yang namanya sebuah tindakan nih dok, tindakan medis apalagi kan biasanya ada resiko. Nah, bagaimana dengan tindakan pemasangan implan gigi ini sendiri dok? Apakah ada resikonya di luar masalah tadi kendala-kendala? Maksudnya memang resiko yang mungkin akan kita hadapi ke depannya. Jadi maksud saya kan kita anggap nih pasien sudah berkomitmen. Ya kan judul konten kita komitmen nih dok. Jadi sudah berkomitmen, kemudian ke depannya ternyata bisa jadi resiko ini akan muncul gitu. Ya, jadi
dalam pemasangan implan ataupun cabut gigi ataupun pembedahan pada umumnya itu selalu sama. Namanya resiko itu selalu ada. Ada nyeri, kemudian ada bengkak, kemudian ada perdarahan, itu pasti ada. Cuman semakin kecil tindakan tersebut, itu ketiga resiko tersebut akan semakin kecil juga. Tetap kita akan selalu memberikan misalkan obat-obatan anti nyeri, anti bengkak, sama anti perdarahan, supaya pasien setelah pasang implan itu tetap nyaman. Artinya, tidak ada rasa sakit, tidak ada pembengkakan yang berlebih, pasien tetap nyaman gitu. Nah, itu pasti ada dan pasti akan mengikuti. Kemudian masalah komplikasi ini yang seperti saya bilang, komplikasi ini bisa muncul yaitu sesuatu yang mungkin tidak kita harapkan baik dokter maupun pasien ya. Artinya komplikasi ini tetap kita sampaikan, misalkan salah satu contohnya infeksi. Walaupun kita sudah sampaikan, tapi kan kita nggak tahu, mungkin pasien sibuk, tidak bisa detail menjaga rongga mulutnya, kebersihan rongga mulutnya, sehingga bisa saja terjadi infeksi. Gitu. Walaupun sudah kita berikan antibiotik dan sebagainya, itu salah satu mencegah infeksi, namun bisa saja masih terjadi infeksi. Makanya kita komitmenkan itu karena pasien jika terjadi komplikasi seperti itu bisa datang langsung dan segera kita tangani komplikasi tersebut. Dan itu pun istilahnya belum tentu terjadi ya kalau komplikasi ini. Nah, komplikasi-komplikasi lain ya seperti yang saya bilang tadi, ada terjadi pembentukan kista. Ya, pembentukan kista karena mungkin sisa-sisa dari pencabutan sebelumnya. Nah, yang ketiga, nah ini komplikasi yang jarang terjadi, namun selalu kita sampaikan ke pasien, yaitu apa? Implan gigi ini walaupun sudah teruji secara klinis bahwa akan diterima baik oleh tubuh manusia, namun ada beberapa pasien yang memang bisa alergi terhadap bahan tersebut. Tidak semua manusia itu dapat menerima dari kondisi-kondisi tertentu. Pasien bisa mengalami alergi terhadap pemasangan implan. Nah, salah satu alerginya ya itu tadi ada infeksi, kemudian ada penolakan terhadap pembentukan tulang, sehingga dalam waktu penyembuhan tulang atau pengikatan tulang terhadap implan itu tidak terjadi pengikatan, sehingga waktu 3-4 bulan ya dia masih tetap goyang karena dia nggak ada pengikatan. Nah, di situ ya sudah, itu berarti memang menjadi kontraindikasi dari pemasangan implan. Yang ditemukan ketika ada komplikasi, karena kan tidak semua orang, tapi kebanyakan insya Allah dia akan kompatibel atau bisa masuk ke dalam rahang manusia. Tapi kalau untuk penolakan ini atau alergi ini saya jarang menemui atau tidak pernah menemui. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Ya, cuman memang ada literatur yang itu tidak menemukan seperti itu. Cuman hanya kita sampaikan sebagai komplikasi, yaitu bisa terjadi ataupun bisa enggak. Iya, benar juga sih, Dok. Nah, kalau dari Kopean sih, Dok, nih kita dikasih pertanyaan sama tim kreatif, katanya siapa saja orang-orang yang bisa memasang untuk implan gigi. Nah, tadi sih secara semuanya udah digambarkan ya, Dok ya. Iya. Rasanya sih yang paling tepat mengerjakan itu adalah dokter gigi spesialis bedah mulut ya, Dok ya. Iya, betul sekali. Nah, tapi out of the box sedikit nih, kalau ternyata nanti tidak diterima oleh netizennya YouTube, bisa mungkin dari tim kreatif ditit kan, atau Nah, tunggu, Dok. Apakah boleh tukang gigi mengerjakan ini, Dok? Ya, kalau tukang gigi jelas tidak boleh. Nah, tapi kan banyak ya, Dok ya, di antara maksudnya, dan di kota kita sendiri itu masih rame banget kios apa ya namanya kalau mereka ya? Kios gigi ya. Tempat praktek tukang gigi gitu ya, Dok ya. Itu penasaran banget sih sebenarnya, karena mereka di iklan-iklannya itu juga ada pemasangan implan gigi, Dok. Jadi mau tahu nih pendapat dokter bagaimana? Ya, jadi memang untuk pemasangan implan gigi ini sebenarnya
secara umum itu dapat dikerjakan oleh ahli pemasangan implan gigi. Ya, ahli pemasangan implan gigi ini dalam arti misalkan dokter gigi pun jika memang mempunyai sertifikat yang dia mempunyai pelatihan yang bagus, kemudian skill pembedahan yang diterima secara resmi, misalkan ada kursus pembedahan dan sebagainya, itu mungkin kalau seperti kejadian di luar negeri banyak sekali. Cuman kalau untuk di Indonesia sendiri, ini bisa dikerjakan oleh spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Berarti kemudian, untuk fellowship juga belum ada di Indonesia ya, Dok? Fellowship mungkin bisa. Kalau untuk di Indonesia belum ada, cuman di luar negeri ada fellowship. Sudah ada. Itu mungkin salah satu yang saya bilang tadi, mempunyai sertifikat yang resmi. Artinya sudah melakukan pelatihan berbagai macam kasus implan sehingga bisa melakukan pada pasien dengan kondisi yang ideal gitu. Nah, kemudian keuntungan dari pemasangan dengan bedah mulut dan maksilofasial ini, ketika ada beberapa komplikasi atau kondisi yang kurang ideal, tapi pasien, dok saya tetap mau nih pasang implan, bapak ini tulangnya kurang nih. Di situ dari dokter bedah mulut bisa melakukan misalkan penambahan tulang atau cangkok tulang dengan pembedahan. Nah, disitulah utamanya kenapa kita selalu menyarankan dengan dokter bedah mulut dan maksilofasial, karena ada beberapa pembedahan baik minor maupun mayor yang besar itu bisa kita lakukan, karena memang itu pun keseharian dari dokter spesialis bedah mulut dan maksilofasial, dan itu merupakan kompetensi dari kita sendiri ya. Kemudian kalau misalkan pasien ke ahli gigi atau tukang gigi, itu sangat salah sekali, karena satu, mereka tidak punya basic dari medis ya. Kemudian pemasangan implan ini dibutuhkan kondisi yang steril ya. Di poli gigi pun kita harus memastikan kondisi ini polinya steril dengan alat yang steril. Nah, itu harus dipastikan semua oleh dokter, karena apa? Itu akan menyangkut dengan keberhasilan dari pemasangan implan ini. Sedangkan di tukang gigi itu nggak ada kondisi steril kan, mungkin malah rebahan di kasur kan pemasangannya. Itu sangat tidak dianjurkan. Jangan memasang di tukang gigi ya. Apa iya rebahan di kasur ya? Ya, saya dengar seperti itu ya kalau di pasien-pasien yang kembali ke kita itu ya, karena ada ya dok ya, histori mereka dengan beberapa pasien histori dengan tukang gigi. Betul, datang ke dokter gigi dengan berbagai komplikasinya, karena sekali lagi ya tukang gigi nggak akan menangani komplikasi gitu. Ini kena boykot nggak ya? Enggak lah. Pandai-pandai tim kreatif lah. Tapi penasaran soalnya nih Albrosis, karena banyak banget iklan-iklan dan saya salah satu orang yang kemakan iklan justru. Nggak nyampe ke sana sih, cuma jadi penasaran. memang harus dipastikan bahwa pemasangan implan gigi oleh dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial itu pun dengan memastikan resminya dokter gigi itu terdaftar. Apakah dokter gigi itu terdaftar di kolegium dan sebagainya sebagai dokter gigi spesialis. Sebenarnya mau ke dokter gigi aja berarti repot banget, harus memastikan dulu dok. Memang harus memastikan. Berarti yang paling jelas ya udah, daripada harus merhatiin lagi, nyari tahu lagi, udah ke Rumah Sakit Albros Ayani aja. Betul sekali. Ya, kan? Jelas. Nah, kalau untuk mau daftar ke Dokter Gigi Fadli Rahman, itu bisa langsung lihat di description box kita, itu ada nomor dari customer care, bisa langsung ditanya di situ bagaimana cara mendaftar, bisa online, bisa juga di assisting oleh teman-teman dari customer care sendiri gitu dok. Betul. Gitu, jadi nggak susah. Paling aman adalah di rumah sakit. Iya, paling aman, nggak perlu pikir-pikir lagi ya dok. Betul ya. sekali. Oke, mungkin kira-kira sampai di sini dulu sih dok. Cuma dari dokter ada lagi nggak dok yang kira-kira kok kayaknya belum tersampaikan atau apa gitu dok? Ya, jadi untuk awal brosis Pekanbaru, kemudian ini saya perlu sampaikan bahwa pemasangan implan gigi itu betul bahwa harus dilakukan oleh
dokter yang bersertifikat resmi ataupun mempunyai spesialisasi yang khusus seperti dokter spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Keahlinya. Betul. Dan yang kedua, jangan takut untuk pemasangan implan gigi. Nah, walaupun dengan segala komitmen itu, implan gigi itu akan menjadi gigi yang ternyaman setelah gigi asli tentunya. Iya, kan? jelas. Nah, di antara semua gigi palsu, implan gigi akan menjadi gigi yang ternyaman jika dilakukan dengan ahlinya, kemudian dilakukan dengan kondisi yang baik ya, artinya tidak ada infeksi dan sebagainya. Sehingga untuk masyarakat itu jangan takut untuk pemasangan implan gigi. Benar, jangan takut. Betul Karena sekali. ternyata masangnya nggak harus operasi ya, Tidak Dok, harus ya? operasi yang masuk ruang operasi dan sebagainya, itu tidak harus. Sangat simpel sekali. Dan mungkin beberapa pasien bahkan tidak merasakan adanya rasa sakit. Nah, setelah pemasangan itu. Ya, begitu saja. Oke, Dok. Oke. Oke, jadi Allbrosis kira-kira itu sih kalau kita mau ngomongin tentang implan gigi yang sebenarnya sih cukup kompak ya di konten kita yang kali ini judulnya komitmen. Tolong tim kreatif judulnya adalah komitmen gitu. Jadi semuanya salvo. Ada apa sih komitmen dengan Dokter Gigi Fadly Rahman? Kayak gitu. Jangan lupa untuk like ya, Dok ya. Like dan juga kalau misalnya mau cek masalah gigi, implan gigi, apalagi, Dok? Impaksi gigi, apalagi, Dok? Apalagi, Dok? Patah rahang ataupun jangan sampai sih ya kalau bisa. Tapi kalau misalnya mau ketemu dengan Dokter Gigi Fadly Rahman, ada di Rumah Sakit Albros Ayani Selasa sampai Jumat jam 9 sampai jam 12 siang. Thank you so much Dokter Gigi Fadly Rahman, SPBMM. Kita akan ketemu lagi mungkin di radio kali ya, Dok ya. Ya. Next time saja, kita akan ketemu. Saya akan mengedukasi semua Allbrosis Pekanbaru. Iya, yang penting jangan pas di mall tiba-tiba dokter mengedukasi pasien-pasien. Oke deh, thank you Allbrosis. Keep on watching di YouTube Halo Allbros, Rumah Sakit Albros Ayani. Keren cure. Thank you.